Jadi ada mungkin beberapa kasus di mana usianya masih di bawah 30 tahun, tapi telurnya sudah mulai menurun. Banyak yang sering bilang, "Ay nanti ah nanti ah." Jadi memang masalah usia, kesuburan wanita itu memang agak-agak sensitif ya, karena kita perempuan itu memang istilahnya ada umur yang sangat optimal untuk reproduksi begitu. Secara umum penurunan tajam kesuburan itu mulai di umur 32 tahun. Apalagi jika usia ibunya sudah di atas 35 tahun. Halo Moms and Dads, terima kasih untuk Moms and Dads yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita dalam acara yang sering kita lakukan. Nah, hari ini pemateri kita luar biasa, jarang ada waktunya untuk menemani kita podcast hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini, Nuzaya Los, tepuk tangan dulu dong. Nah, hari ini pemateri kita bersama dengan Dokter Amelia Abdullah SPG. Gimana Dok, sehat Halo, Dok? iya, alhamdulillah Iya, sehat. jarang sekali nih Dok ya, bisa ada waktunya ya di kesibukan yang lumayan padat ya Bisa, Dok ya. masih bisa lah Masih insya bisa ya Allah, slip-slip iya. ini Dok. Iya. Jadi tadi hari ini dokter sudah konsul nih, sudah Hmm, operasi. Nah, kita iya, podcast. Sebentar malam praktek lagi. Nah, iya, kita alhamdulillah. sudah tahu aktivitas yang itu yang sering dilakukan. Nah, ada aktivitas lain nih, Dok. Nah, Ah, saya dengar-dengar nih Dokter Amel oh, lagi lanjutkan kuliahnya. oh iya, Iya. alhamdulillah ada kesempatan untuk lanjut Iya. pendidikan. Ambil apa nih, Dok? Ambil subspesialis fertilitas, endokrinologi reproduksi. Wah, Semoga tepuk tangan dulu cepat dong. selesai Luar dan biasa. Amin, amin. amin. Semoga dilancarkan, Dok ya. Amin, Iya. iya. Dan semoga semakin banyak dokter infertilitas yang membantu moms and dads di luar sana untuk mendapatkan 2 garis, Dok ya. Iya. Amin. Baik, Baik. Dok. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sederhana tapi sangat penting untuk didengar. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena kadang banyak orang yang mengabaikan itu. Banyak yang sering bilang, "Ay nanti ah nanti ah nanti ah," tapi itu sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, judulnya adalah seberapa penting pengaruh usia terhadap kesuburan. Nah, Iya, jadi Dok, kita membincang-bincang sederhana saja nih iya. Dok. Jadi ya lebih santai. Nah, menurut Dokter Amel, idealnya seseorang itu untuk memulai promil itu sebaiknya kapan, Dok? Iya. Jadi memang masalah usia, kesuburan wanita itu memang agak-agak sensitif ya, Iya betul, Dok. dan memang merupakan faktor yang penting sebenarnya. Kenapa? Karena kita perempuan itu memang istilahnya ada umur yang sangat, optimal untuk, reproduksi begitu. Seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, kita secara alamiah perempuan itu memang akan mengalami, kemunduran dari segi kesuburan. Tentunya usia paling optimal untuk, hamil itu sebenarnya ya antara umur 20 sampai 35 tahun sebenarnya. Ah, Oke. itu yang paling optimal, istilahnya, peluangnya bagus, kehamilannya juga jarang bermasalah, tidak ada komplikasi dan sebagainya, angka kelainan-kelainan kromosom juga rendah. Namun tentunya seiring dengan berjalannya waktu, tentunya ada yang berubah, kualitas telur kita, kemudian kita secara metabolik juga, perempuan juga berubah seiring umur. Jadi sebenarnya kalau untuk program hamil, kita kan sebenarnya memang, menganjurkannya itu setelah 1 tahun menikah, bersama-sama dengan suami tidak LDR, jadi maksudnya hubungan seksualnya teratur, mungkin sekitar 3 atau 4 kali dalam 1 minggu. Namun setelah 1 tahun menikah itu ternyata belum hamil-hamil juga, Oke. itu tanpa memandang usia sebenarnya. Oh iya betul ya, Dok, Ah, ya. Jadi memang mhm, harus disegerakan, Dok, ya? iya, cuman ada memang batasan-batasan usia yang kita menyarankan untuk pasien itu lebih aware. Jadi misalnya kalau pasiennya di bawah 30 tahun, oke lah, dia boleh saja menunggu 1 tahun, baru, setelah itu dia mulai mencari, pertolongan misalnya melakukan pemeriksaan dasar infertilitas. Namun jika usia ibu itu sudah 30 sampai 35 tahun, itu memang sudah lebih baik lebih cepat periksa lebih baik. Apalagi jika usia ibunya sudah di atas 35 tahun. 35 tahun itu memang
kalau bisa dalam 6 bulan setelah menikah belum hamil juga, itu sudah langsung melakukan pemeriksaan. Nah, jika usianya di atas 38 tahun, Mhm. ternyata belum hamil juga, segera setelah menikah, 1-2 bulan setelah menikah sudah bisa langsung Oh, mulai langsung melakukan bisa pemeriksaan. melakukan pemeriksaan, Dok, Iya, ya? karena memang, umur ini sangat berpengaruh untuk kita wanita ya, untuk perempuan secara alami memang kualitas telur kita berkurang, jumlah telur kita juga Mhm, berkurang, Dok. secara metabolik kita juga, umur bertambah biasanya mungkin sudah mulai ada kolesterolnya lah, mungkin sudah ada yang pradiabetik lah, apalagi Betul, kalau Dok, ibunya betul. agak obes, nah itu sudah bisa banyak masalah. Jadi kalau ibunya, menunda-nunda kehamilannya sampai umurnya misalnya di atas 40 tahun, itu sudah, banyak resiko. Kehamilannya Betul, sendiri betul. itu berbahaya begitu. Sudah masuk ke high risk pregnancy begitu. Wow, jadi memang harus disegerakan, Dok, ya. Iya, Jadi moms and dads yang ingin hamil yang sudah tahu sesuai dengan penjelasannya Dokter Amel tadi memang sebaiknya untuk disegerakan hamilnya. Nah, Dok, kita mmm, bahas tadi terkait masalah penurunan. iya, Nah, penurunan kualitas dari, kondisi moms yang akan menjadi biasanya beberapa pasien dokter yang datang mhm, konsultasi seumpama, itu kadang di usia berapa, Dok? Kadang perempuan itu sudah mengalami penurunan kualitas dari kesuburannya. iya. Jadi memang penurunan oosit ini memang sebenarnya ada beberapa faktor ya. Kita ambil secara umum saja karena Mhm. tentunya ada faktor seperti faktor genetik juga yang berpengaruh ya. Jadi ada mungkin beberapa kasus di mana usianya masih di bawah 30 tahun, tapi telurnya sudah mulai menurun, tapi itu kasusnya jarang. Secara umum penurunan tajam kesuburan itu mulai di umur 32 tahun. Oh, Ya, gitu. jadi jika misalnya ada moms mungkin yang sudah menikah, terus belum dikaruniai buah hati, umurnya sudah mulai 31, 32 tahun, Mhm. itu mungkin kita sudah mulai, "Ibu lebih baik periksa." Sudah lebih aware, tapi jangan panik dulu. Jadi tidak perlu ibu, "Ih saya sudah 32 tahun," langsung paniknya itu langsung wow begitu. Kita cuma mengharap, moms itu lebih aware bahwa di umur 32 tahun sudah mulai ada penurunan jumlah oosit. Jadi sudah disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendetail. Di atas 35 tahun itu sudah mulai menurun secara signifikan. Mmm, Apalagi di atas 40 tahun. wow. Penurunannya sudah penurunan tajam begitu. Betul-betul banyak, Dok, ya? Iya, jadi makanya, tadi saya bilang kalau misalnya baru nikah nih, Iya. sekarang kan banyak yang wanita karir, Betul, Dok, kerja, betul, Dok. sekolah ya, Betul. jadi nikahnya mungkin di umur-umur yang sudah mapan biasanya. Ada yang menikah di umur 36 tahun, 37 tahun, it's okay, tidak apa-apa. Jadi memang ya, kita memang juga kan harus mengejar mungkin pendidikan kita, Betul, karir Dok. kita. Namun jika kita sudah sadar, wah umur saya sudah di atas 35, begitu sudah menikah, 1-2 bulan tidak hamil, langsung periksa. Iya, banyak Iya. yang mengejar ingin menjadi wanita independen. Iya, tidak Seperti apa-apa. harus Dok ya, Iya, jadi kita kan perempuan jadi itu harus perempuan harus mandiri. pintar, Iya, harus betul. mandiri, insyaallah ya, ya. Nah, baik nih Dok. Nah, kalau pada kasus-kasus pasien yang datang di usia 35, biasanya Dok, pemeriksaan apa biasanya yang di awal dilakukan? Itu kita tahu nih, eee, seberapa pentingnya cadangan sel telurnya. Iya. Jadi memang, kalau pasien datang ya, terutama mungkin yang umurnya sudah 35 tahun ke atas, tentunya kita sudah langsung lengkapi pemeriksaan dasar infertilitasnya. Mhm. Jadi tentunya kalau bisa ibu datang bukan sendiri, kalau bisa sudah Iya, dengan pasangan, sudah betul dengan Dok. suami. Mhm. Karena tentunya masalah mau punya anak ini kan, ini couple ya, Iya, couple. betul. Jadi harus ada couple goals, maksudnya, "Oh saya ini kita baru nikah ini, sudah 3 bulan, tapi umurnya mungkin bapak mungkin juga sudah mapan 40 tahun, Iya, betul Dok. ibu mungkin 35, beda Mhm. umur 5 tahun. Jadi sudah sama-sama sadar sebenarnya Mhm. bahwa yang menurun kualitasnya itu bukan cuma ibu, bukan Iya, cuma betul. kualitas telur, tapi kualitas sperma juga. Betul, Dok. Jadi selama ini kan dogmanya, stigmanya di masyarakat itu perempuan selalu yang bermasalah. Iya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa laki-laki itu bisa juga menurun kualitas spermanya seiring dengan umur, kemudian jika dia juga gaya hidupnya misalnya pola makannya kacau, merokok mungkin, kemudian jika ada juga riwayat minum alkohol dan sebagainya, tentunya secara kualitas spermanya juga bisa menurun. Iya, Jadi Dok. bukan cuma ibunya. Iya, jadi memang harus Ah, Bapak juga periksa ya. iya, jadi
pasangan datang, kita lakukan pemeriksaan dasar infertilitas. Bapak mungkin langsung analisa sperma supaya kita tahu apa masalahnya, spermanya apa yang bermasalah. Iya, betul. Kalau ibu tentunya yang standar dulu pemeriksaan dasar infertilitas itu mencakup kita lakukan pemeriksaan USG transvaginal. USG transvaginal itu kita tujuannya untuk mendeteksi bagaimana kondisi rahimnya ibu, adakah tumor, adakah kista atau rahimnya baik-baik saja. Kemudian kita akan melihat ovariumnya, indung telurnya. Di ovarium ini kita bisa lihat banyak hal, adakah kista endometriosis, apakah cadangan telurnya masih normal, apakah sudah mulai berkurang. Wah, masalah perempuan kompleks banget Dok, ya. Iya. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan, USG transvaginal, kita langsung cek, "Oh rahim aman Bu." Periksa kanan, "Oh indung telur kanan bagus Bu, umur saya sudah 36 Dok." "Iya telurnya masih alhamdulillah di kanan ada 5 sampai 6." Cek di kiri, "Oh telurnya masih 5 sampai 6." Jadi masih aman. Ada juga beberapa kasus, mungkin karena, umurnya mungkin datang sudah 39, 40, cadangan telurnya sudah terlihat menurun. Jadi kita bisa lihat tuh penurunan antral folikel namanya istilahnya, melalui pemeriksaan USG transvaginal, tanpa kita melakukan pemeriksaan hormonal sebenarnya. Jadi kelihatan pada waktu kita USG. Jadi pada saat di USG nih sudah ketahuan, Iya, oh sudah ini mungkin kelihatan. sel telurnya sama-sama, sebelah sini Iya sel telurnya kecil-kecil gitu. iya, jadi Jadi kelihatan Dok ya pada saat di kelihatan. USG. Iya, jadi ndak usah takut melakukan pemeriksaan ke dokter obgyn, karena sebenarnya dengan pemeriksaan USG transvaginal yang sederhana pun, kita sudah bisa memprediksi dengan menghitung ada yang namanya antral follicle count. Inilah antral follicle count ini yang jadi dasar kita, "Oh, ini ibu cadangan telurnya menurun drastis. Oh, ini ibu cadangan telurnya masih bagus." Nanti pemeriksaan itu akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Iya. Ada namanya pemeriksaan lab AMH, anti Mullerian hormone. Jadi disinkronkan, oh kayaknya cadangan telurnya masih bagus, AMH diperiksa normal. Iya. Oh cadangan telurnya sudah mulai menurun, AMH memang sudah turun 0, misalnya. Jadi sesuai begitu. Namun tidak harus, selalu periksa hormon, kalau kebetulan misalnya ibu di daerah, Iya. di kabupaten yang belum ada laboratorium, tidak apa-apa periksa saja ke dokter obgyn, itu dihitung antral follicle count-nya, begitu. Begitu Dok Jadi ya. itulah pemeriksaan awal Awal yang harus untuk dilakukan ya ya. pasien-pasien yang berusaha untuk mengejar buah hatinya, pemeriksaan dasar itu. Baik Dok, nah kita bahas lagi sedikit, tadi kan Mhm, sempat disinggung terkait masalah sperma. iya Nah ini kita hubungkan dengan usia. Nah, iya apakah ada kemungkinan Dok bisa saja, pasien yang walaupun kita kan tahu laki-laki kan seumur hidup bisa menghasilkan sperma. iya, Bisa saja usia itu pada laki-laki mhm mempengaruhi, mhm, tingkat kesuburannya atau tidak Dok sama sekali? iya. Jadi memang, pada pria juga menurun, seiring dengan umur. Jadi kadang-kadang kan ada, kasus ya misalnya datang, kebetulan bapak ini sudah pernah punya anak Iya, misalnya pada betul waktu dia Dok. muda, "Wah saya nggak usah periksa Dok, saya ini sudah punya anak 2 Dok," misalnya. "Kenapa saya harus periksa-periksa, periksa Iya, ini saja." betul. Nah, padahal sebenarnya pada laki-laki itu, seiring dengan bertambahnya usia, apalagi di atas 40 tahun, volumenya berkurang. Oh, bisa saja Iya, terjadi Dok ya? bisa. Jadi secara produksi berkurang. Yang kedua, kualitas bisa menurun. Jadi kecepatan spermanya, motilitasnya bisa menurun jauh dibanding waktu Bapak dulu masih muda. Kemudian bentuknya, morfologinya, morfologi dari sperma ini yang dulunya mungkin prima-prima ya ketika Bapak mungkin di usia primanya, ketika punya anak dulu, ini mungkin setelah 10 tahun kemudian terpapar pekerjaan, Iya, betul. stres berat, Iya. mungkin merokok, pola makan salah, bisa berkurang juga kualitasnya. Wah, jadi memang harus Iya. diperiksakan Dok ya? Iya, jadi di atas 40 tahun sebenarnya bukan cuma analisa sperma yang kita periksakan pada pria, tapi DFI-nya juga. Oh, DFA-nya Iya, juga Dok? DNA Fragmentation Index. Itu akan memberikan gambaran, bagaimana resiko, mutasi yang terjadi pada spermanya Bapak. Jadi untuk kemungkinan dia menghasilkan, kehamilan yang baik. Oke. Jadi kadang-kadang kan ada hamil tidak berkembang, Betul Dok, black teeth ovum, betul itu Dok. belum tentu dari ibu loh. Iya, bisa saja dari Iya, bisa sperma dari faktor Bapak ya? sperma. DNA-nya memang udah bagus Iya, Dok ya? bisa saja telur ibunya ini baik-baik saja. Misalnya ibunya masih muda, misalnya umurnya baru 30, 31, suaminya 45 bisa saja. Kemudian hamil 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 tapi tidak berkembang terus.
bisa loh dari spermanya. Wah, Ah. ya penambah ilmu lagi nih moms dan dads yang di luar sana. Jadi moms and dads harus segera mungkin melakukan pemeriksaan, jangan menilai bahwa Iya mungkin saya sudah punya anak sebelumnya iya atau mungkin karena saya masih sibuk berkarir. Tapi ingat bahwa pentingnya menyadari diri sendiri bahwa ketika kita akan hamil, usia sangat mempengaruhi. iya Nah, betul. moms and dads yang ingin konsultasi bersama Dokter Amel, jangan lupa ke klinik Nusaya Fertility Center, Air Asia Paramount lantai 1, sebelah kanan depan lift, tanya di mana Nusaya Fertility Center, nanti dibantu didaftarkan untuk konsultasi bersama dengan Dokter Iya Amel ya. iya. Alamatnya sudah detail sekali ya, kayaknya Sudah nggak detail? mungkin kesasar itu. Enggak mungkin, Kak. Nah, marketing tolong tampilkan. Iya, nanti untuk bertanya terkait masalah, infertilitas, mau tanya-tanya, mau dibantu dijadwalkan, atau info promo, silakan. Baik, kita lanjut lagi nih, Dok. Nah, kan, mungkin, Dok, kemarin pun saya dapat pasnya Dokter Iya Amel, yang usia sudah lebih dari 40 tahun. iya Iya, tapi masih ada harapankah dia untuk hamil? Nah, iya. banyak Dok kasus, pasien yang di usia 40 pada akhirnya Mmm, memutuskan untuk hamil. Nah, mmm, sebenarnya peluangnya bagaimana nih Dok, terkait iya. masalah hamilnya? Jadi kalau kasusnya banyak ya, apalagi memang terutama mungkin yang pertama mungkin memang ada yang terlambat menikah. Kemudian yang kedua, mungkin sudah menikahnya 15 tahun, 17 tahun, namun mungkin baru tahu bahwa ada loh program hamil, Iya, karena betul Dok. terus terang memang masalah infertilitas itu kan masalah yang cukup tabu di masyarakat. Pasien kadang-kadang itu malu untuk membahasnya, bahkan dengan keluarga sendiri pun kadang malu membahasnya, kadang-kadang juga tidak berani untuk memulai karena takutnya, "Wah, kemarin tetangga saya Dok katanya pergi program ini gagal, ih jangan nih saya deh." Iya, Kadang-kadang seperti itu, kayak padahal kecemasan Dok ya, padahal iya, belum cemas, dijalani. iya padahal belum dijalani. Karena memang sebenarnya umur memang adalah faktor penting, tapi bukan satu-satunya penyebab keberhasilan. Oh, Jadi belum tentu karena ibunya sudah 41, 42 dia akan gagal, tidak. Banyak juga yang usianya muda tidak berhasil. Masing-masing pasien infertilitas itu datang dengan, masalahnya masing-masing. Jadi sebenarnya penanganan, pasien dengan infertilitas itu sebenarnya sangat personal. Jadi jadi masuk orang penanganannya bisa beda-beda Dok ya? berbeda. Umur boleh sama 25 tahun, yang satu masih disuruh inseminasi, yang satu sudah disuruh bayi tabung. Iya, betul Dok. Kalau ada masalah-masalah lain yang terlibat, Mhm. misalnya salurannya buntu, atau sperma suaminya memang sangat jelek, bisa saja, ibu ini harus bayi tabung karena bapak begini. Oh ibu ini bisa insem dulu, dua-dua bagus kok, ini bisa coba ini dulu, umurnya sama. Jadi umur itu sebenarnya bukan seperti momok begitu, "Wah saya sudah 40 tahun, saya ndak mau datang deh," katanya peluangnya sangat kecil, tidak. Cuma memang umur memberikan pengaruh dan itu, eee akan memberikan kita, planning begitu. Jadi Betul Dok. klinisinya itu akan sudah ada bayangan, "Oh ibu ini sudah umur 35, wah kita sudah harus lebih agresif." Iya, betul Jadi Dok. mungkin saja sudah tidak program alami atau program alami 2 3 bulan, setelah itu ibu ini umur sudah mengejar. Jadi ibu sudah harus menempuh plan misalnya inseminasi. Atau ini ibu, wah umurnya sudah perbatasan nih 42 tahun, cadangan telur sudah turun, sudah 0, sperma juga pas-pas, ini sudah langsung bayi tabung. Jadi itu membantu kita untuk, pendekatan klinisnya. Oke, betul Eee, Dok ya. Memang peluang selalu kita akan katakan, peluang itu menurun berdasarkan umur, tapi bukan berarti itu tidak bisa. Iya, karena ada yang usia Eee 40 lebih malah Iya, jadi berhasil. banyak banyak pasien-pasien umur 41, 42 bahkan ada yang sampai hamil kembar loh. Hamil kembar umur 41 tahun, alhamdulillah dia maju IVF, dapat embrio 3 pasang 2 nempel dua-duanya Iya, alhamdulillah betul. baik-baik saja. Memang itu nanti juga akan mempengaruhi program apa, kemudian jenis stimulasinya, kemudian kira-kira kalau kita pasang embrio, pasangnya satu atau 2 itu juga berpengaruh di situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya ibu itu sudah berumur misalnya 35 sampai 40 tahun, itu sudah harus lebih agresif mencari Iya. informasi, mencari, kira-kira saya ini program apa. Di atas 40 tahun memang sudah
pokoknya kalau saya program ini saya sudah tidak berhenti. Karena Harus cepat cepat iya, cepat cepat. karena kita perempuan itu ya kalau bisa jangan sampai umur 45 lah. Iya, karena umur 44, 45 terus terang memang peluang sudah turun karena kualitas telur sangat turun, kualitas sperma juga pasti sangat turun. Jadi ya mudah-mudahan masih bisa. Jadi sebenarnya mindsetnya itu harus diubah, Iya iya, bukan Dok. selalu, mengingat yang lalu-lalu, "Aduh kenapa ya saya terlambat program, kenapa ya, aduh saya ini baru ada info, kenapa ya Nusraya baru ada tahun ini," ya Iya misalnya kan. iya, betul, Dok. "Aduh Dok saya tidak tahu Dok, saya dari daerah, saya baru tahu bahwa ada bayi tabung," seperti itu. Tapi kita sudah langsung mindsetnya itu ke depan. Jadi Mhm. berikutnya apa nih berikutnya Iya, apa nih? betul, Dok. What is the next step? Jadi itu sebenarnya ketika kita sudah berumur, sudah di perbatasan, itu kita sudah punya planning. Jadi bukan cuma sekedar periksa, terus, "Sudah deh Dok, saya pulang dulu, mungkin saya masih mau pikir-pikir." Ya, it's okay pikir-pikir Iya 1, 2 bulan. Tapi saya selalu bilang sama pasien, "Ibu, kalau bisa jangan lewat dari tahun ini mulai programnya." Ya iya misalnya dia datang Januari kan, iya. kalau bisa jangan lewat Desember lah. Ibu memilih program apa? Hitungannya setahun lagi Iya, nih, Dok. mau alami kah, mau inseminasi, mau bayi tabung. Soalnya tahun depan Ibu bertambah lagi umurnya 1 tahun. Dan ingat, umur bertambah, cadangan telur turun. Iya, jelas, Dok, Iya, pasti jadi akan seperti itu. peluangnya kita maju tahun ini dan tahun depan pasti lebih bagus tahun ini. Begitu saja logikanya. Lebih bagus tahun ini. Kenapa? Karena telur turun terus. Iya. Ketika ibu memutuskan untuk maju di umur 44 misalnya dia pertama kali datang 42, itu dia datang mungkin 42 telurnya masih ada 5 kanan 5 kiri. Datang umur 44 tinggal 2 kanan 2 kiri. Dan Betul. itu akan sangat mempengaruhi jumlah embrio yang bisa kita Iya, dapatkan, kalau pada IVF, kualitas Doknya. embrio, iya. Makanya program-program seperti inseminasi itu peluang keberhasilannya memang terus terang turun pada umur-umur 42 tahun ke atas. Jadi di atas 42 kalau memang bisa mungkin lebih ke IVF. Kalau memang masih mau coba inseminasi memenuhi syarat oke, tapi mungkin 1, 2 kali jika gagal ya kita langsung IVF saja, Iya, begitu. betul, Dok, ya. Jadi Mhm. memang moms and dads yang di luar sana, jadi walaupun kita harus memikirkan dari usia, tapi kita juga harus lihat bahwa tidak semua pasangan itu walaupun usianya sudah lebih dari Mhm. 35 atau bahkan 40, tapi bisa saja di usia muda ternyata kendalanya mungkin saja ada di date-nya Iya, ya, betul. bisa saja di mom-nya, dan pada akhirnya harus menuju ke promil IVF seumpama, Iya, gitu. itu misalnya pada program IVF, tapi tidak menutup juga kemungkinan masih bisa program yang lain Iya. juga. Karena memang usia biologis kita itu kadang tidak sejalan dengan chronological age, maksudnya, usia kualitas telur. Ada juga loh orang umurnya 41 tapi telurnya masih banyak. Makanya saya bilang ini tadi, angka kesuburan itu turun ini secara umum. Karena ada tetap yang namanya faktor genetik. Ya, Oke. ada orang yang memang cadangan telurnya banyak dari awal. Dia datang umur 41, 42 masih banyak loh Masih ada yang telur-telurnya. seperti itu, Dok? Ada. Mmm. Jadi umur 41 cek telur, wah masih banyak. Di kanan masih ada 8, di kiri masih ada 8. Jadi biasanya begini calon-calon lama baru menopause. Heeh, kalau Mungkin usia 50 ke atas, Dok, ya, iya, baru betul. Jadi ada menopause. memang, makanya Mmm, kadang itu kita, pernah dapat misalnya ada pasien hamil alami, mhm. umur 44, 45 bisa, Mmm, kadang-kadang ada juga. Cuma memang hamil di umur-umur segitu sudah banyak komplikasi, iya angka betul, Dok. kelainan pasti lebih tinggi Iya, betul, begitu. Dok. Jadi kalau bisa ada persiapannya. Nah, jadi moms and dads yang ingin promil, di Nusraya Fertility Center itu punya 3 promil. Alami bisa, insem bisa, bayi tabung bisa. Mmm, Nah, jika ingin konsultasi pun konsultasi biasa, konsultasi kehamilan juga bisa. Nah, moms and dads ingin konsultasi tinggal menghubungi admin kami atau bisa marketing kami atau juga langsung datang ke Nusraya Fertility Center. Nah, saya juga mau, bahas sedikit, Dok. Kadang ada pasien yang, memutuskan untuk menyimpan sel telurnya. iya, Iya, betul, mungkin karena kesibukan dengan karir. Nah, betul ya. jadi, Dok, sebenarnya kalaupun dia menyimpan sel telur ini, apakah itu Mmm, tidak masalah? Karena sering dia bilang, "Nanti jadi ini kualitas sel telurku kok saya simpan." mmm. Ataukah harus dia tunggu waktunya siap, Dok? Atau bagaimana pertimbangan sebaiknya? Iya, jadi memang sekarang ini egg freezing lagi populer ya. Iya.
Kenapa? Karena sekarang banyak wanita karir. Iya, Ya, wanita betul. independen. Heeh. Jadi kebanyakan mungkin ya untuk mencapai satu satu posisi dalam kehidupan mereka itu memang prosesnya panjang. Misalnya seperti dokter, misalnya sekolah, terus ambil spesialis dan sebagainya. Kadang juga mungkin belum ada jodohnya, belum datang Mhm. jodohnya, tapi ingin menjaga, fertilitasnya untuk preservasinya begitu. Jadi sekarang memang kita punya egg freezing, jadi freezing telur dan memang itu banyak sekarang di kota-kota besar yang ada center IVF-nya rata-rata sudah banyak juga, dan itu bukan fenomena yang aneh sebenarnya kalau menurut saya ya, Iya. karena tentunya yang memikirkan metode egg freezing ini tentu juga adalah perempuan-perempuan yang sudah berpendidikan. Iya. Iya, jadi mereka sudah mencari info, dapat info bahwa ada teknologi seperti itu, ya kenapa tidak? Kenapa? Karena misalnya, umurnya sekarang sudah 37, tapi mungkin karena sesuatu dan lain hal ini masih menunda misalnya. Kadang-kadang ada loh yang belum punya sudah menikah, Iya, betul. tapi masih Masih menunda. menunda. Iya, misalnya karena sesuatu dan lain hal, jadi dia mau simpan telur saja, boleh. Kemudian ada juga karena memang, "Wah ini saya sudah 37 Dok, tapi belum ketemu jodoh ini. Mhm. Saya juga tidak mau dong asal nikah aja," misalnya. Nah itu dia bisa egg freezing. Ada Mhm. kasus yang pasien yang akan kemoterapi, Dok, yang kanker juga? Iya, jadi kadang-kadang ada juga beberapa kasus umur masih muda, tapi misalnya dia terdiagnosa kanker. Mhm. Kankernya bukan kanker ovarium ya, Iya. karena kalau kanker ovarium nggak bisa. Jadi misalnya dia kena kanker A misalnya, itu dia mau preservasi kesuburannya. Karena kalau dia menjalani kemoterapi, biasanya kesuburannya juga ikut rusak. Oh, Iya. oke. Jadi sekarang itu yang berkembang sebenarnya, kalau untuk pasien-pasien kanker sebenarnya malah bukan egg freezing kalau di luar negeri, memang preservasi ovarium. Oh, Jadi ovariumnya yang dibekukan. ovarium yang dibekukan, Iya, Dok? tapi itu kalau di Indonesia kayaknya Belum belum. ya? Kalau yang banyak seperti itu biasanya di Jepang, Korea Luar Selatan, biasa kemudian teknologi iya di sekarang ini ya, Eropa. luar biasa. Nah, dengan pertimbangan kalau misalnya dia kanker misalnya, terus dapat obat stimulasi untuk preservasi oosit, telur, kadang-kadang ya jangan sampai akan memperburuk kankernya. Iya, Karena kita betul. kan akan melakukan penyuntikan hormon. Jadi Mhm. di Jepang itu kan angka kanker tinggi. Iya, betul. Jadi saya pernah ikut itu simposiumnya waktu itu di Osaka, Mhm. dia memang sudah ke arah sana. Mmm. Jadi preservasi ovarium. Jadi ovariumnya yang diangkat melalui laparoskopi, dipotong setengah, jadi di ovarium yang dipotong ini ovarium yang masih sehat, inilah yang dibekukan. Oh. Ah, jadi dia menjalani kemoterapi, selamat dari kankernya, dia kembali mau punya anak, baru disambung kembali. Wah, Iya, memang luar luar biasa. biasa ya, Dok. Jadi memang kalau, arahannya memang, ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang, preservasi ovarium sekarang lebih disarankan sebenarnya. Tapi kalau kita di sini masih, freezing oosit Masih dulu. iya, kalau di Jadi Indonesia. sel telurnya yang kita bekukan. Harapannya, misalnya ini telur kan dibekukan di umur 37 Iya, tahun, betul. terus ketemu jodoh misalnya, Iya, 40 tahun, 40 empat puluh tahun, satu tahun bahkan ada misalnya. 43. Ya, harapannya kan kalau misalnya dia program, ternyata dengan sel telur yang didapatkan di usia 41, 42 itu kualitasnya bagus, ya ndak masalah. Tapi kalau ternyata kualitasnya tidak bagus, kita masih bisa ada Ada yang cadangan disimpan. ketika dia masih berumur 37 tahun. Oh. Itulah nanti yang dikawinkan langsung dengan sperma suaminya. Mmm. Jadi dia sudah tidak perlu lagi OPU, tidak perlu lagi istilahnya stimulasi karena sudah ada telur. Kita tinggal minta dari sperma suami, nanti dilakukan ICSI, dapat embrio, embrio dipasang, begitu. Wah. Iya, Luar biasa, Dok, ya, kemajuan iya, teknologi. Jadi, mom atau mungkin para ladies yang di luar sana yang lagi mengejar karir dan mungkin masih ingin, menikmati dulu karirnya dan berpikir untuk menyimpan, iya, sel telurnya, boleh kita lakukan. Jadi memang prosesnya akan seperti kayak IVF, Dok, ya. Kita iya simpan betul. dulu, cuma belum dikawinkan. Iya, jadi Iya. tahapannya itu sama sampai di OPU. Mhm. Setelah OPU, kita kan dapat oosit tuh, Iya, Dok. oositnya dibekukan. Mhm. Jadi tunggu sampai pangerannya datang. Iya, pangeran berkuda ini, Dok, atau naik pesawat? Kalau bisa naik pesawat ya. Oh iya, Dok, kan ini bukan Majapahit. Baik,
Moms Iya. and Dad, sekedar informasi Dok ya, di Mhm. Nusraya Fertility Center pada tanggal 17 Mei 2026, hari Minggu, kita akan melaksanakan seminar infertilitas dan seminar dokter. Dan itu di-free kan untuk pendaftarannya. Jadi moms and dads ingin mendaftar dalam kegiatan ini boleh lihat sosial media dari Nusraya Fertility Center. Dan untuk dokter-dokter objin yang ingin menambah ilmu dan wawasan, boleh mendaftarkan. Ini di-free kan, kapan lagi? Kuota terbatas, jadi segera untuk mendaftar. Dan jangan lupa kita punya SKP langsung dari IBI. Jadi sudah terhubung direct dari Satu Sehat. Jadi bagus untuk digunakan ketika ingin memperpanjang. Iya. Biasanya kan kita gunakan untuk perpanjang STR dok ya. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan kedokteran lainnya biasa membutuhkan hal kayak SKP seperti itu. Jadi silakan dokter-dokter yang baik hati yang ingin ikut kegiatan kami silakan mendaftar ya. Nanti boleh langsung mendaftar di link pendaftaran yang akan kita tampilkan bersama. Mhm. Silakan. Jadi para moms juga and dads yang ingin ikut seminar boleh nanti kita bantu untuk proses pendaftarannya, tapi isi link dulu. Nanti dibantu untuk dihubungi kapan untuk acaranya dan jam kegiatannya. Baik, Dok, kita masuk lagi nih di Mhm. solusi yang tepat untuk moms and dads yang akan promil. Nah, kalaupun ada kasus nih, Dok, sederhana kasusnya. Mhm. IMH seumpama sudah 0,5 nih Dok. Iya. Kemudian usia 42, Mhm. suami dengan kasus kripto. Sebaiknya pengambilnya apa nih Dok? Ya, tentunya memang jika, pasangan datang sudah dengan kondisi seperti itu, kita kan memang evaluasi komprehensif. Iya, Kalau dari sisi ibunya itu, pertama umur iya. 42, jadi memang sudah kita agresif. Mhm. Karena kalau dihitung-hitung, teorinya kan menopause mulai 45, Iya, betul jadi Dok. tinggal 3 tahun. Tinggal 3 tahun nih Nah, Dok. terus AMH pasti sudah turun, jadi kebetulan sudah 0,5. Cadangan AMH, kadar AMH yang normal itu 1,2 sampai 4. Jadi pada usia 40 tahun yang tadi saya bilang menurun signifikan, Iya, betul jadi Dok. bisa saja kalau umur 39 dia periksa AMH masih 1,5 loh, 1,5. tiba-tiba umur 42 tahun 0,5. Wah, Jadi jauh sekali Dok ya. drastis ya, signifikan. Jadi kita evaluasi komprehensif, umur sudah jelas harus lebih agresif, AMH memang sudah turun, kemudian, kebetulan ternyata hasil analisa sperma Bapak juga ternyata tidak bagus. Jadi kalau cryptozoospermia itu ibaratnya spermanya itu tinggal 1, 2, yang normalnya itu per ejakulasi ada 39 juta. Tapi ini kita periksa di bawah mikroskop cuma 1, 2 ekor yang berenang. Nah, itu memang artinya pasti arahnya memang akan lebih ke bayi tabung karena semua indikasi bayi tabung ada di situ. Jadi kriptonya, AMH menurun dan umur. Nah, seandainya misalnya ini yang datang umurnya 41, tapi AMH-nya masih bagus. Iya. Jadi misalnya, "Dok, saya ini baru nikah 1 tahun." Oh, nikahnya umur 40. Umur 41 sekarang, Dok. "Iya, Dok, saya sudah periksa-periksa, minum vitamin, sampai saya naik berat badan ini, Dok, karena minum penyubur terus, Dok, tapi ndak jadi-jadi." Oke, kita lakukan pemeriksaan dasar, USG transvaginal. Oh, walaupun dia 41 tahun, tapi ternyata telurnya masih bagus. 7 kanan, 7 kiri, AMH-nya juga diperiksa, oh masih bagus, masih 2. Nah, bisa saja seperti itu. Terus kita lakukan pemeriksaan sperma, ternyata pemeriksaan spermanya ini, ada masalah tapi masih ringan lah, misalnya cuma teratospermia misalnya 3%, jadi jumlah sperma masih banyak, kecepatan masih baik, cuma morfologinya sudah mulai tidak terlalu bagus. Apa yang kita sarankan pada pasien ini? Karena dia ini sudah menikah 1 tahun, umur 41, tentunya dia sudah dijelaskan, ibu ini harus lakukan pemeriksaan HSG dulu. HSG, oke. Kalau misalnya ibu masih mau coba ke arah alami atau inseminasi. Karena memang di atas 40 kan memang sebenarnya peluang paling tingginya sebenarnya memang Sebenarnya bayi bayi tabung. tabung, iya. Iya, tapi tentunya kita belum tentu juga kan semua pasien yang Iya, datang ke betul kita, Dok. masa semuanya bayi Harus bayi tabung? tabung, Iya, iya itu kan betul ada Dok. Ada stepnya memang, jenjangnya. heeh. Dan seperti saya bilang tadi, itu untuk tiap pasien berbeda. Kita tidak bisa pukul rata. Iya betul Dok. Jadi belum tentu itu, semua yang muda bisa alami, semua yang tua harus bayi tabung, tidak. Tidak. Jadi itulah itulah menariknya sebenarnya Iya. infertilitas karena Infertilitas. approach-nya itu sangat Tergantung personal, kondisi Dok ya. tergantung kondisi. Iya. Jadi kalau misalnya dia
masih mau coba alami atau inseminasi, ibu lakukan pemeriksaan HSG, Mhm. hysterosalpingografi. Kalau ternyata alhamdulillah kedua tubannya bagus, Mhm. salurannya bagus, nah bagaimana ibu ini kita sudah dapat semua hasilnya seperti ini. Kira-kira bagaimana dok? Kalau ibu belum mau coba inseminasi, boleh ibu coba program alami dulu. Kita bantu dengan induksi ovulasi, dapat telur, diaturkan jadwal berhubungan. Sambil dua-duanya minum obat, minum Mhm. vitamin, Bapak di terapi. Nah, karena umur 41 tidak bisa lama-lama program alaminya. Iya betul, Jadi Dok. kita sudah ada, patokan misalnya, "Oh, ini mau alami Bu, boleh, Mhm. mungkin 3 bulan. Mhm. 3 bulan gagal alami Bu, Ibu jangan berhenti, Mhm. lanjut inseminasi." Mhm. Inseminasi itu bisa kita lakukan sekitar 3 kali sebenarnya. Maksimal, Dok, ya sebaiknya. Maksimal sebenarnya bisa sampai 5 kali. Wah. Iya, cuma logikanya inseminasi itu selalu peluang keberhasilan tertingginya itu adalah inseminasi awal-awal, yang pertama dan yang kedua. Oh. Kalau sebenarnya sudah 2 kali gagal inseminasi sebenarnya peluangnya itu sudah rendah. Oke. Jadi itu kan inseminasi juga biaya juga. Jadi Betul, Dok. logikanya dia ulang sampai 5 kali inseminasi itu, hitung-hitungannya mungkin ya sudah bisa untuk bayi tabung sebenarnya. Betul, Dok. Jadi kita Oh, juga lihat dikali-kali, Dok, ya? iya, kita juga lihat dari kondisi pasien juga. Kalau misalnya ternyata dengan inseminasi dia gagal 2 kali, umur juga sudah 40, kita sudah jelaskan bahwa ibu lebih baik coba program yang peluangnya paling tinggi untuk ibu. Iya. Tentunya memang dengan IVF. IVF. Jadi ada kok stepnya. Jadi Iya. untuk moms and dads itu, misalnya kebetulan ini kita yang kebetulan berumur 40 tahun lebih, itu langkah pertamanya saja dulu, periksa. Periksa. Iya, jadi memang harus Datang dulu. periksa, datang dulu. Karena kita akan menentukan metode programnya di situ. Betul, Dok. Iya, jadi jangan takut untuk periksa, langkah pertama itu sangat penting. Jadi kenapa kita selalu, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan ini, karena kadang kadang itu ada miris gitu loh, Mbak Agnes, kalau ada pasien yang datang dari daerah, sudah 17 tahun menikah, umur sudah 42, itu karena tidak dapat info. Iya, betul, Dok. Tidak tahu apa-apa, datang ke dokter-dokter sebelumnya itu cuma dikasih vitamin, terus dia mungkin juga kebetulan mungkin tidak bermain sosmed, Mhm. terlambat dapat informasi, jadi pas datang umurnya sudah di perbatasan. Jadi, ya itulah kadang-kadang yang kita, Sayangkan, ingin Dok, iya ya. sayangkan, miris juga, padahal pastinya mampu loh secara ekonomi, cuma terlambat tahu. Iya, betul, Dok, karena Iya, tidak bisa menutup kemungkinan banyak mhm. pasien datang yang sudah AMH sudah rendah, Dok, Iya, ya. tapi ya bisa kalau misalnya ibunya semangat tentunya kita kan di sini namanya, mengejar Norwegia. mengejar buah hati. Iya, Ya betul, namanya Dok. mengejar ya mungkin ada mengejarnya jalan jalan santai, ada mungkin yang sudah lari maraton. Jadi yang umur-umur 40-an tuh kita sebenarnya sudah lari maraton itu. Iya. Sudah, "Ibu kembali ya kalau gagal haid balik lagi, nanti kita Datang lihat lagi, lagi, datang konsul lagi lagi. datang lagi." Iya karena itu mirisnya di situ, padahal masih banyak kok yang bisa berhasil, banyak yang berhasil hamil walaupun umurnya sudah 40 lebih. Jadi tidak usah terlalu terpaku, "Oh karena umur saya begini peluangnya," tidak, kita harus tetap lakukan pemeriksaan dasar. Sebaiknya Mhm, moms and dad cek pemeriksaannya dulu. iya, Datang dulu, konsul dulu, jangan mhm, takut. Tidak mhm, ada masalah tanpa solusi. Iya, itu dari insyaallah, mhm, pasti kita usahakan, Dok, ya. Jadi moms and dad sekali lagi yang ingin konsultasi bersama dengan Dokter Amel, mhm, boleh datang di Klinik Nusraya Fertility Center, Asia Paramount lantai 1, nanti dibantu untuk didaftarkan konsultasi bersama dengan Dokter Amel. Nah, ini terakhir nih, Dok. mhm, Apa pesan untuk Dokter Amel untuk iya, pejuang garis 2 yang mungkin masih, menunda? Sebaiknya mhm. sarannya apa nih, Dok? Jadi mungkin pesan saya untuk pejuang buah hati, yang mungkin memang umurnya ini kan kita bicara Iya, umur iya, ya, umurnya misalnya sudah di atas 35 tahun ya, jadi pertama mungkin jangan berkecil hati, betul, ya. Dok. Jadi jangan stres duluan dengan umurnya ibu, padahal belum tentu kesuburannya ibu jelek. Iya, betul. Jangan berkecil hati, satu. Kemudian yang kedua, eee, semua itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Mhm. Timing tiap orang itu berbeda. Mungkin timingnya ibu memang baru sekarang misalnya, jadi jangan putus asa, lakukan pemeriksaan,
Jadi, bukan masalah terlambatnya ini ibu memulai program, tapi bagaimana langkah ke depannya. Jadi mungkin kita memang terlambat tahu, terlambat baru mau program, tapi itu tidak menjadi masalah asalkan kita mau berusaha. Jadi tetap kita harus menjaga semangat, Betul. ikhtiarnya, doanya. Ya tentunya kami ada di sini untuk membantu ibu dengan bapak, moms and dads. Harapannya bisa dimaksimalkan usahanya Iya, dengan betul Nusrai betul. Fertility Iya. Center. Terima kasih Dokter Iya. Amel. Saya sayang Dokter Amel. Jadi Iya, saya yang kayak gimana gitu, aku betul-betul kalem ya Dokter Amel ya. iya, Iya. jadi memang harus semangat intinya. Jadi kadang itu saya bilang sama pasien, "Ih dokter kenapa selalu suruh semangat?" Memang harus semangat Iya, Ibu. harus semangat. Iya, karena kalau Ibu tidak semangat, siapa yang semangat? Iya, betul Dok. Biasanya kita perempuan itu lebih bisa meningkatkan mood-nya bapak. Mhm. Kalau Ibu sudah down duluan, pasti bapak lebih down. Jadi memang harus saling Iya. support Dok Harus ya. saling support. Nah, kadang juga memang ada kebalikannya, ada yang suami yang jauh lebih semangat, jadi memang ya begitulah namanya kita menanti buah hati, anak beranak dua-dua kan, Mhm. suami dengan istri harus saling mendukung. Ketika yang satu stres, misalnya, "Wah, sperma saya ini katanya dokter jelek sekali," ya istrinya yang mendukung. Betul. Atau ibunya, "Wah, emang saya sudah 0,5, bapaknya normal," suaminya lagi yang mendukung. Jadi begitulah namanya kita sama-sama berusaha. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan solusi terbaik untuk masalah moms and dads. Amin amin amin. Terima kasih Dokter Iya, Amel untuk materi makasih. hari ini. Nah, sekaligus saya mau ingatkan untuk brand-brand di luar sana yang ingin berpartisipasi dan ingin ditampilkan produknya di kegiatan kita, jangan lupa menghubungi kontak marketing kami. Nanti bisa kita tampilkan, dibantu dipromosikan, tenang saja ya. Baik, terima kasih Dokter Amel Iya, sekali makasih lagi, sehat-sehat banyak. Dok Iya, ya. terima Semoga banyak kasih. pejuang garis tua yang mendapatkan kehamilan dari Dokter Amel. Amin amin amin. Amin, Baik iya. Moms and Dads di luar sana, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita bersama Nusaya Lonsanya ini. Sehat selalu, tetap semangat, selalu positive thinking, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Tetap selalu berjuang untuk mendapatkan garis tua. One step closer. One step closer. Oke. Oke.